Hai minasan, konnichiwa. Selamat datang kembali di channel Yasashi Nihongo. Video kali ini kita akan melakukan pembahasan Mondai bab 17 dari buku Minano Nihongo Basic 1. Buku Minano Nihongo Japan Version edisi yang terbaru ya, dengan cover yang seperti ini. Pada saat menonton video ini, usahakan minasan sudah mengerjakan seluruh soal yang ada di Mondai bab 17. Mondai bab 17 ini ada di halaman Hyaku Goju Peji desu. Hai, hajime mashou. Seperti biasa, diawali dengan bagian listening atau disebut dengan istilah chokai dalam bahasa Jepang. Untuk track audio filenya, minasan bisa temukan di dalam track audio file yang ada di dalam CD pada track 61. Kita akan melihat di sini audionya memberikan pertanyaan macam apa aja sih. Ada 5 pertanyaan di bagian listening yang pertama. Oke, kita awali dari nomor 1. Ichiban. Gaikoku ryoko ni nani o motte ikanakereba narimasen ka? Yang artinya, apa yang harus dibawa saat traveling ke luar negeri? Motte ikanakereba narimasen ka ini sebetulnya berasal dari kata kerja motte ikimasu, pergi dengan membawa suatu benda. Untuk menjawab pertanyaan di bagian nomor 1 ini, saya berikan 2 contoh kalimat jawaban. Misalkan jawaban yang pertama, harus pergi dengan membawa paspor. Paspor kita gunakan kata pasupoto. Pasupoto harus pergi dengan membawa. Pergi dengan membawa ini kita menggunakan kata kerja motte ikimasu. Motte ikimasu, pergi dengan membawa suatu benda. Tapi di sini kita akan menggunakannya dengan pola kalimat harus. Maka bagian motte ikimasu ini harus dijadikan ke bentuk nai, yaitu motte ikanai. Baru i paling belakang ini harus kita ganti dengan kereba narimasen. Pasupoto motte ikanakereba narimasen. Harus pergi dengan membawa paspor. Contoh jawaban yang kedua, harus pergi dengan membawa visa. Visa o motte ikanakereba narimasen. Visa o motte ikanakereba narimasen. Tapi biasanya kalau kita pergi ke Jepang dan kita menggunakan visa, biasanya visanya ini sudah tertempel di buku paspor ya. Hai, Nibang. Pertanyaan yang muncul adalah anata no kuni de kodomo wa nansai kara gakko e ikanakereba narimasen ka? Jika kita artikan, anak-anak di negara Anda harus pergi ikanakereba narimasen ka? Apakah harus pergi ke sekolah dari usia berapa? Sebetulnya kalimat ini jika kita terjemahkan dengan kalimat yang lebih berterima dalam versi bahasa Indonesianya adalah anak-anak di negara Anda harus masuk sekolah dari usia berapa. Tapi di sini kata kerja yang digunakan bukan masuk, tapi menggunakan ikimasu. Ikimasu yang diubah menjadi bentuk harus pergi. Ikanakereba narimasen. Misalkan di sini kita akan menjawabnya dengan kalimat dari usia 4 tahun harus pergi ke sekolah. Dari usia 4 tahun, Yongsai kara harus pergi ke sekolah. Sekolah kita gunakan gakko. Gakko e ikimasu. Tapi karena kita akan menggunakan pola kalimat harus, maka ikimasu harus kita ubah menjadi bentuk nai, ikanai.
Kemudian i paling belakang diganti kereba narimasen. Yonsai kara gakko e ikanakereba narimasen. Harus pergi ke sekolah dari 4 tahun. Contoh jawaban kalimat yang kedua, dari usia 5 tahun harus pergi ke sekolah. Pola kalimatnya juga sama ya, jadi di sini kita tinggal mengganti bagian usianya saja. Gosai kara gakko e ikanakereba narimasen. Gosai kara gakko e ikanakereba narimasen. Hai, Sangbang.毎朝何時に起きなければなりませんか?毎朝, setiap pagi, harus bangun jam berapa? Di sini saya berikan 2 contoh kalimat jawaban. Harus bangun jam 4. Jam 4 kita gunakan istilah yoji. Ingat ya minasang, yoji, bukan yong. Khusus untuk melafalkan jam 4 kita gunakan yoji. Setelah menyebutkan keterangan waktunya, jangan lupa ditambahkan partikel ni. Baru diikuti dengan kata kerjanya. Okimasu. Karena akan menggunakan pola kalimat harus, maka okimasu yang termasuk dalam kata kerja spesial kelompok 2 harus kita ubah menjadi bentuk nai. Okimasu menjadi okinai. Selanjutnya, i paling belakang diganti dengan kereba narimasen. Yoji ni okinakereba narimasen. Berikutnya, kita jawab dengan kalimat yang kedua, harus bangun jam 6. Jam 6, roku ji ni okinakereba narimasen. Hai, Yongbang. Ashita dekakenakereba narimasen ka? Besok harus pergi keluar kah? Untuk jawaban dari kalimat tanya di nomor 4 ini ada 2 macam jawaban saja ya, yaitu iya atau tidak. Untuk iya, kita akan menjawabnya dengan kalimat iya, harus pergi keluar. Hai, harus pergi keluar. Dekakemas. Jadi kita gunakan kata kerja dekakemas, termasuk dalam kata kerja kelompok 2. Karena akan kita gunakan dengan pola kalimat harus, maka dekakemas kita ganti dengan kata kerja bentuk nai. I paling belakang diganti dengan kereba narimasen. Hai, dekakenakereba narimasen. Kalau misalkan minasang di sini mau menambahkan keterangan besok pun, ini juga boleh. Ashita dekakenakereba narimasen. Dan pilihan jawaban yang kedua kemungkinannya adalah menjawab dengan tidak. Tidak harus pergi keluar. Iye. Karena kita menggunakan pola kalimat tidak harus, maka stepnya masih sama ya, harus menggunakan bentuk nai. Dekakenai. Karena kita menggunakan tidak harus, maka pola kalimatnya berubah. Bukan nakereba narimasen, tapi kita menggunakan dekakena kutemo ii desu. Dekakena kutemo ii desu. Tidak harus pergi keluar. Gobang. Mainichi nihongo hanasanakereba narimasen ka? Setiap hari, apakah harus berbicara bahasa Jepang? Untuk menjawab kalimat tanya ini ada 2 kemungkinan jawaban. Yang pertama, iya, harus berbicara bahasa Jepang. Hai. Nihongo o hanashimasu. Hanashimasu kita ubah menjadi harus berbicara, maka ini kita menggunakan bentuk nai dari hanashimasu yaitu hanasanai.
I paling belakang diubah dengan kereba narimasen. Hai, Nihongo hanasana kereba narimasen. Sedangkan untuk jawaban jika kita menggunakan ie, tidak harus berbicara bahasa Jepang. Nihongo o, kita masih menggunakan bentuk nai ya, hanasa nai. Tapi karena kita mau bilang tidak harus, maka i paling belakang ini diganti menjadi kutemo ii desu. Iye, Nihongo hanasana kutemo ii desu. Tidak harus berbicara bahasa Jepang. Kita menuju pada bagian listening yang kedua, terdapat pada track audio file 62. Seperti biasa, pada bagian listening yang kedua ini kita dihadapkan pada conversation, pada percakapan. Setelah percakapannya selesai, nanti akan muncul bunyi tut yang disertai dengan pernyataan. Nah, pernyataan ini harus kita pahami sepenuhnya dan mengidentifikasi apakah isi pertanyaan ini sesuai atau tidak dengan isi percakapan. Jika memang sesuai dengan isi percakapan, maka kita harus memberi tanda maru atau tanda bulat pada di setiap nomor. Tapi jika pernyataannya ini tidak sesuai dengan isi percakapan, maka kita harus memberikan tanda batsu, tanda silang. Hai, ichiban kara yomimashou. Kirei desu ne, cantik ya. Ano hana no mae de shashin o torimashou. Ayo mengambil foto di depan bunga itu. Sumimasen, soko ni hairanai de kudasai. Tolong jangan masuk ke situ. Hairanai de kudasai. Ini berasal dari kata kerja hairimasu ya. Sumimasen, oh maaf. Pernyataan yang muncul adalah hana no shashin o totte wa ikemasen. Tidak boleh mengambil foto bunga. Ini tidaklah sesuai dengan isi percakapan. Jadi kita memberikan jawabannya adalah batsu. Yang dilarang pada percakapan ini adalah soko ni hairanai de kudasai. Tolong jangan masuk ke situ. Hai, Nibang. Konbang, issho ni shokuji ni ikimasen ka? Tidak maukah pergi untuk makan bersama malam ini? Sumimasen, kyou wa hayaku kaeranakereba narimasen. Maaf, hari ini harus pulang cepat. So desu ka, zanen desu ne. Begitukah? Sayang sekali ya. Mata kondo onegai shimasu. Tolong lain kali. Mata kondo onegai shimasu ini bisa juga kita artikan tolong ajak lagi lain kali. Percakapan selesai, kemudian muncul bunyi tut disertai dengan pernyataan. Pernyataannya adalah kyou otoko no hito to onna no hito wa issho ni shokuji ni ikimasen. Hari ini orang laki-laki tidak boleh melakukan olahraga. Pernyataan ini sesuai dengan isi percakapan. Oleh karena itu, kita berikan jawabannya maru. Hai, sambang. Konbang, ofuro ni haite mo ii desu ka? Malam ini, bolehkah masuk ke bak mandi? Maksudnya adalah malam ini bolehkah berendam? Iye, kyou wa hairanai de kudasai. Tidak, hari ini tolong jangan masuk. Maksudnya adalah jangan masuk ke bak mandi atau tolong jangan berendam. Sore kara ni sang nichi supotsu wa shinai de kudasai. Sore kara, kemudian tolong jangan melakukan olahraga selama 2 atau 3 hari. Hai, wakarimashita. Baik, saya mengerti. Pernyataan yang muncul adalah kyou otoko no hito wa supotsu wo shitte wa ikemasen.
Hari ini, orang laki-laki tidak boleh melakukan olahraga. Pernyataan ini sesuai dengan isi percakapan. Oleh karena itu, kita berikan jawabannya maru. Hai, Yongbang. Kono kusuri wa asa to bang gohan o tabete kara nonde kudasai. Kono kusuri, obat ini, asa to bang, pagi dan malam, gohan o tabete kara nonde kudasai. Tolong diminum setelah makan nasi. Gohan o tabete kara. Hiru wa nomanaku temo ii desu ka? Hiru, siang hari, tidak harus minumkah? Hai, nomanaku temo ii desu. Iya, tidak harus minum. Wakarimashita, baik, saya mengerti. Pernyataan yang muncul adalah otoko no hito wa ichinichi ni. Maaf, di sini harusnya ada ni ya. Ichinichi ni nikkai kusuri o nomanakereba narimasen. Otoko no hito, orang laki-laki, harus minum obat 2 kali dalam 1 hari. Pernyataan ini sesuai dengan isi percakapan, yaitu obatnya harus diminumnya asa to bang, pagi dan malam. Jadi 1 hari adalah 2 kali. Oleh karena itu, jawaban yang kita berikan adalah maru. Hai, Gobang. Ashita no asa wa nani mo tabenai de kudasai ne. Ashita no asa, besok pagi, tolong jangan makan apapun ya. Di sini ada nanimo, bisa kita artikan apapun. Tolong jangan makan apapun. Kuji made ni byoin e kite kudasai. Tolong datang ke rumah sakit paling lambat sebelum jam 9. Nomimono nondemo ii desu ka? Bolehkah minum minuman? Iye, misu mo nomanai de kudasai. Wakarimashita. Baik, saya mengerti. Pernyataan yang muncul adalah otoko no hito wa ashita no asa nani mo tabete wa ikemasen ga misu wa nondemo ii desu. Orang laki-laki besok pagi nani mo tabete wa ikemasen, tidak boleh makan apapun. Tapi misu wa nondemo ii desu, kalau air boleh minum. Pernyataan ini tidak sesuai dengan isi percakapan karena di dalam percakapannya ada dibahas misu mo nomanai de kudasai. Jadi, jawaban yang tepat adalah batsu. Berikutnya, kita masuk pada bagian yang ketiga. Tugasnya adalah mengubah kata kerja bentuk mas menjadi kata kerja bentuk nai. Di sini ada 4 kolom ya. Kolom yang pertama merupakan kolom kata kerja bentuk mas yang nantinya harus diubah menjadi kata kerja bentuk nai. Begitu juga 2 kolom yang ada di sebelah kanan, terdiri atas kata kerja mas dan nantinya harus kita ubah ke dalam bentuk nai. Re, yomimasu, membaca, bentuk nainya yomanai, tidak membaca. Hai, ichiban, ikimasu, pergi. Ikanai, tidak pergi. Nibang, nugimasu, melepaskan. Nuganai, tidak melepaskan. Nugimas di sini melepaskan berkaitan dengan benda yang sedang kita pakai ya. Misalkan kutsuo nugimas, melepaskan sepatu. Jaketo nugimas, melepaskan jaket, dan lain sebagainya. Sangbang, kae shimas, mengembalikan. Kae sanai, tidak mengembalikan. Mochimas, memiliki atau membawa. Motanai, tidak memiliki atau tidak membawa. Gobang, yobimas, memanggil.
yobanai, tidak memanggil. Rokubang hairimas, masuk. Hairanai, tidak masuk. Nanabang haraimas, hati-hati ya, mirip dengan hairimas. Haraimas, membayar. Bentuk nainya adalah harawanai. Hachibang wasuremas, bentuk nainya adalah wasurenai. Oboemas, mengingat atau menghafal. Oboenai, tidak ingat atau tidak hafal. Jubang, rokujini okimas, bangun pada pukul 6. Okimas untuk bangun tidur ini termasuk dalam kata kerja kelompok 2 yang pengecualian, sehingga bentuk nainya adalah okinai. Juichi, karimas, pinjam. Termasuk juga kata kerja kelompok 2 yang pengecualian, sehingga bentuk nainya adalah karinai. Mimas, termasuk dalam kata kerja kelompok 2, melihat. Minai, tidak melihat. Shimas, melakukan, termasuk dalam kata kerja kelompok 3, sehingga bentuk nainya adalah shinai. Ju yongbang, shimpai shimas, khawatir, termasuk dalam kata kerja kelompok 3, sehingga bentuk nainya adalah shimpai shinai. Jugo bang, Nihon kimas, datang ke Jepang. Kimas yang memiliki arti datang ini termasuk dalam kata kerja kelompok 3, sehingga bentuk nainya adalah konai, tidak datang. Hai, yombang. Tugas kita adalah melengkapi kalimat dengan kata kerja yang tepat. Di setiap nomor, nanti kita akan dihadapkan dengan kalimat yang mana kalimatnya ini masih ada bagian kosong yang harus kita isi dengan kata kerja. Kata kerjanya mengambil dari bagian kata kerja yang ada di dalam kotak. Kata kerja yang ada di dalam kotak ini seluruhnya masih menggunakan kata kerja bentuk mas. Tugas kita nantinya dari kata kerja bentuk mas ini diubah menjadi bentuk nai, kemudian digabungkan dengan de kudasai, yang artinya tolong jangan melakukan suatu hal. Kita lihat dulu pilihan jawabannya. Yang pertama ada akemas, membuka. Ikimas, pergi. Shimpai shimas, khawatir. Suimas, menghisap atau merokok. Nakushimas, menghilangkan. Hairimas, masuk. Pada bagian ini sudah saya sertakan jawabannya yang benar yang mana ya. Jadi kita tinggal membaca dan melihat arti secara keseluruhan dari kalimatnya ini apa. Hai, ichibang. Abunai desu kara sochira e ikanai de kudasai. Karena berbahaya, tolong jangan pergi ke situ. Kita gunakan kata kerja ikimas, ikanai de, karena kita lihat tujuan tempatnya ini ditandai dengan partikel e. Maka kata kerja yang tepat digunakan adalah ikimas. Ikanai de kudasai. Tolong jangan pergi. Hai, nih bang. Kono shirio wa taisetsu desu kara nakusanai de kudasai. Kono shirio, data ini karena penting, tolong jangan menghilangkannya. Jadi kita pakai kata kerja nakushimasu. Nakusanai de kudasai. Sangbang, samui desu kara mado o akenai de kudasai. Karena dingin, tolong jangan membuka jendela. Jadi kita ambil akemas. Akenai de kudasai. Hai, yombang. Netsu ga arimasu kara ofuro ni hairanai de kudasai.
Karena ada demam, tolong jangan masuk ke bak mandi. Maksudnya, tolong jangan berendam. Kata kerja yang dipilih adalah hairimasu. Bentuk nanya adalah hairanai. Hairanai de kudasai. 5番、寮の生活は楽しいですから心配しないでください。Karena kehidupan asrama tanoshi, menyenangkan, shinpai shinai de kudasai, tolong jangan khawatir. Berasal dari kata kerja kelompok 3 shinpai shimasu, shinpai shinai, shinpai shinai de kudasai, tolong jangan khawatir. Berikutnya, kita masuk pada bagian yang kelima. Tugasnya adalah melengkapi kalimat dengan kata kerja yang disesuaikan dengan pola kalimatnya. Supaya kita bisa merubah kata kerja ini sesuai dengan pola kalimatnya, maka kita perlu membaca keseluruhan soal kalimat, memahami arti demi arti dari kosakatanya. Baru nanti kita bisa menebak ini seharusnya kata kerjanya dikombinasikan dengan pola kalimat yang seperti apa. Hai, re ichi kara yomimashou. Kaisha o yasumimasu kara denwa o kakemasu. Denwa o kakenakereba narimasen. Karena akan libur dari perusahaan, maka harus menelepon. Denwa o kakenakereba narimasen. Re ni, doyobi wa yasumi desu kara kaisha e ikanakute mo ii desu. Doyobi, hari Sabtu, karena libur, tidak harus pergi ke perusahaan. Jadi, pola kalimat yang nantinya akan kita gunakan untuk menjawab soal-soal di bagian nomor 5 ini ada 2 macam saja, yaitu menggunakan nakereba narimasen, harus, ataukah menggunakan nakute mo ii desu, tidak harus. Hai, ichiban. Niku ya sakana wa reizouko ni irenakereba narimasen. Daging atau ikan harus memasukkannya ke lemari es. Di sini sebetulnya tidak ada kata dalam ya, jadi memasukkannya ke lemari es. Irenakereba narimasen. 2番、明日は病院へ来なくてもいいです。あさって来てください。Asatte kite kudasai, tolong datang besok lusa. Karena disuruh datang besok lusa, maka besok tidak harus datang. Tidak harus datang ke rumah sakit. Kona kutemu ii desu. Hai, 3番。日本のうちで靴を脱がなければなりません。Nuganakereba narimasen, harus melepas sepatu di rumah Jepang. 4番、本を返さなければなりませんから、これから図書館へ行きます。Karena harus mengembalikan. Kaesanakereba narimasen. Karena harus mengembalikan buku, korekara, setelah ini, saya pergi ke perpustakaan. Kaeshimasu ini termasuk dalam kata kerja kelompok 1 ya, sehingga bentuk nanya adalah kaesanai. I paling belakang diganti dengan kereba narimasen. Hai, 5番。レポートは今日出さなくてもいいです。Laporannya tidak harus dikumpulkan hari ini. Raishu no Getsuyoubi ni dashite kudasai. Tolong dikumpulkan pada hari Senin minggu depan. Dashite ini berasal dari kata kerja dashimasu.
Sebetulnya, dashimas ini kalau berkaitan dengan kita mengumpulkan laporan. Dalam bahasa Inggris, arti yang lebih cocok adalah submit. To submit report. Tapi di sini yang lebih berterima jika kita artikan dalam bahasa Indonesia adalah mengumpulkan. Karena pada kalimat kedua telah disampaikan bahwa tolong dikumpulkan hari Senin minggu depan, jadi laporannya hari ini tidak harus dikumpulkan. Kyo dasana kutemo ii desu. Hai, saigo desu. Yang terakhir, di nomor 6, tugas kita adalah memahami bacaan dan menjawab pertanyaan. Pertama-tama kita harus membaca keseluruhan jawaban, memahami arti dari masing-masing kosakatanya. Kemudian di bagian akhir dari bacaannya nanti ada pertanyaan yang harus kita jawab. Kita mulai dulu dari menerjemahkan isi bacaannya dengan judul Nihongo no Shiken, ujian bahasa Jepang. 12月9日月曜日午前9時から12時までです. Jadi ini adalah tanggal dilaksanakannya Nihongo no Shiken. Tanggal 9 Desember. Getsuyobi hari Senin dari jam 9 hingga jam 12. 9 pagi ya. Di sini ada beberapa tata cara atau tata tertib yang berlaku di dalam kelas saat ujiannya berlangsung. Hai, ichiban. 8時40分までに教室に入ってください. Tolong masuk ke kelas paling lambat sebelum jam 8.40 menit. Tsukue no bango mite. Anata no bango no tokoro ni suwatte kudasai. Lihatlah nomor meja. Lalu, suwatte kudasai. Silakan duduk di tempat nomor milik Anda. Sangbang. Enpitsu to keshigomu dake tsukue no ue ni oite kudasai. Oite kudasai, letakkanlah di atas meja hanya penghapus karet dan pensil. Yongbang, mondai wa zenbu de 9 mai arimasu. Soalnya zenbu de, semuanya. Jadi di sini kurang semuanya. Zenbude ya, semuanya ada 9 lembar. Ichiban ue no kami ni anata no bango to namae o kaite kudasai. Tuliskan nama dan nomor Anda di kertas paling atas. Ichiban ue no kami, kertas paling atas. Kotae wa enpitsu de kaite kudasai. Jawabannya, tulislah menggunakan pensil. Bolpen wa tsekawanai de kudasai. Tolong jangan menggunakan ballpoint. Sekarang kita akan coba untuk menjawab pertanyaan yang muncul setelah jawaban selesai kita baca. Pertanyaannya ini berupa pernyataan ya. Jadi dari pernyataan di setiap nomor, nanti kita harus memahami artinya dan memberikan jawaban maru atau lingkaran jika itu memang sesuai dengan isi bacaannya. Tapi jika tidak sesuai dengan isi bacaannya, kita jawab dengan batsu. Hai, ichiban. 8時40分までに教室へ来なければなりません. Harus datang ke kelas paling lambat sebelum jam 8.40 menit. Ini sesuai dengan isi bacaannya, oleh karena itu kita berikan tanda maru. Nibang, tsukue no bango kakunin shite kara suwarimasu. Setelah memastikan,
kakunin shimasu, memastikan. Setelah memastikan nomor, meja, kemudian duduk, suwarimasu. Kore mo tadashi desu. Ini juga benar, jadi kita berikan tanda maru. Sanbang, sukue no ue ni kabang o oite mo ii desu. Oite mo ii desu. Boleh meletakkan tas di atas meja. Ini tidak sesuai dengan isi bacaan ya, jadi kita beri batsu. Yonbang, mondai no kami ni anata no bango wa kakanakute mo ii desu. Kakanakute mo ii desu. Tidak harus menuliskan nomor Anda di kertas mondai, di kertas soal. Padahal tadi di dalam bacaannya harus menuliskan namae to bango. Jadi ini kita beri batsu karena tidak sesuai dengan isi bacaannya. Hai, gobang. Kotae wa enpitsu de kakanakereba narimasen. Jawabannya kotae. Harus ditulis menggunakan pensil. Kore wa tadashi desu ne. Ini benar ya. Jadi kita berikan maru. Hai, owarimashita. Hai minasan, kyou no benkyou wa mo owarimashita. Otsukaresama deshita. Terima kasih atas kerja kerasnya dan terima kasih atas waktunya telah diluangkan untuk belajar bersama di channel Yasashi Nihongo. Jika minasan masih memiliki pertanyaan seputar penjelasan mondai bab 17 kali ini, silakan tuliskan di kolom komentar. Dan jika minasan memiliki pertanyaan lain seputar belajar bahasa Jepang, silakan bisa DM Instagram ke Instagram saya, ada di sini, atau bisa juga dikirimkan ke official Instagram Yasashi Nihongo. Yang manapun nanti akan saya respon. Kemudian untuk informasi pembelian buku Minna no Nihongo atau pembelian referensi buku bahasa Jepang yang lain, yang bisa dilakukan dengan sangat praktis karena bisa dipesan secara online. Minasan bisa menghubungi Instagram @thejapanscribe atau bisa juga mengunjungi official website-nya ada di sini ya. Supaya nanti minasan bisa melengkapi buku-buku referensi untuk memperlancar bahasa Jepang belajarnya secara otodidak. Oke minasan, sampai di sini dulu ya untuk pembahasan bab 17. Sampai jumpa di video berikutnya. Di video penjelasan mondai bab 18 dari buku Minna no Nihongo Basic 1. Ja, mata ne. Konnichiwa minasan, o genki desu ka? Hai teman-teman pencari beasiswa studi ke Jepang, atau kamu yang ingin bekerja di perusahaan Jepang, apa sih kunci sukses dapat sertifikat JLPT atau NAT dengan nilai terbaik? Pahami konsep soal dengan baik dan tepat. Ini nih referensi terbaik dengan 10 paket soal dan pembahasan yang gamblang. Top skor JLPT N5 dan NAT Q5. Kamu dapat belajar dengan nyaman karena buku dikemas menjadi 2 bagian, yaitu paket soal dan pembahasan. Paket soal disertai fitur digital untuk lembar jawab digital, mendengarkan soal audio listening, melihat skor nilai, dan analisis butir soal yang menjadi titik lemah yang belum kamu kuasai. Buku kedua adalah panduan belajar otodidak buat kamu. Pembahasan lengkap dicetak 2 warna, berbahasa Indonesia, dan video tutorial dalam sekali klik.
Top skor JLPT N5 dan NATKI 5, metode terbaik meraih nilai tertinggi. Akira Menaide, Gambari Masuk.